Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz Rizky akan melanjutkan kisah Nabi Musa. Tapi sebelum kita belajar kisah Nabi Musa, kita persiapkan adab kita dahulu. Semuanya duduk dengan rapi, kaki bersila, mata melihat ke depan. Setelah rapi, mari sama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali untuk membersihkan hati kita. Bersama-sama Ustadz Rizky, istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama Ustadz Rizky. 1, 2, 3. Salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Baik, Ustadz akan memulai kisah lanjutan dari Nabi Musa. Pada sebelumnya Ustadz sudah menceritakan kisah Nabi Musa yang lari menuju ke negeri Madian. Karena waktu itu Nabi Musa sedang apa? Sedang melerai perkelahian antara 2 orang. Yang 1 orang dari suku Kipti, yang 1 orang dari Bani Israel. Ketika 2 orang ini bertengkar, maka Nabi Musa melerai. Tetapi ya tanpa sengaja ketika Nabi Musa mencoba memukul orang Kipti, ternyata yang dipukul langsung meninggal. Nah, karena kejadian itu, berita pemukulan Nabi Musa kepada orang Kipti yang mengakibatkan orang Kipti meninggal dunia sampai di telinganya Firaun, maka Raja Firaun segera mengejar Nabi Musa. Tetapi alhamdulillah ada orang yang beriman yang mengetahui kabar itu, lalu orang beriman tersebut mengabarkan kepada Nabi Musa dan menasehati supaya Nabi Musa segera melarikan diri keluar dari Mesir untuk lari menghindar dari kejaran tentara Firaun. Maka ketika Firaun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengejar Nabi Musa, ternyata Nabi Musa sudah terlebih dahulu lari menuju negeri Madian. Nah, Nabi Musa pada waktu itu tidak sempat untuk persiapan untuk membawa bekal-bekal. Yang Nabi Musa tahu adalah segera lari menyelamatkan diri supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Maka Nabi Musa berlari, dia membawa tongkatnya, dia berlari dari Mesir menuju Madian. Kalau kita mau ukur jarak dari Mesir ke negeri Madian itu sangat-sangat jauh. Lebih jauh daripada rumah kalian menuju ke Kutab ya. Jauh sekali ya, lebih jauh daripada dari alun-alun kota Jogja menuju Kutab, lebih jauh lagi, lari terus. Masya Allah, begitu kuatnya fisiknya Nabi Musa itu, sehingga ketika berlari dari Mesir menuju Madian, Nabi Musa tidak merasa capek, lari terus ya. Nah, setelah lari terus ya, Allah memberikan kelelahan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa terus beristirahat karena merasa lelah, lapar, haus. Ya, dia beristirahat ya di bawah sebuah pohon. Ketika Nabi Musa beristirahat di bawah pohon itu, Nabi Musa mengamati kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata di sekitar situ
ada sebuah sumur ya, di mana sumur itu ada airnya dan orang-orang menimba air tersebut untuk memberikan minum kepada ternak-ternak mereka. Di sumur tersebut Nabi Musa melihat ada banyak orang yang antri di situ. Semua yang antri di situ adalah laki-laki. Tetapi ada yang aneh. Yang aneh adalah dari antrian itu, ya, ini sumur, lalu ada orang antri banyak sekali. Ternyata di belakang sendiri ada 2 orang wanita. Nah, di sini Nabi Musa melihat ada sebuah keganjilan, ada sebuah aneh, ada sebuah hal yang aneh. Kenapa ada 2 wanita yang ikut antri di situ? Yang tentu saja analisisnya adalah 2 wanita ini ingin ikut ambil air, tetapi karena 2 wanita yang paling belakang ini tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka 2 wanita ini tetap ada di belakang menunggu seluruh laki-laki yang ada di situ mengambil air. Dan anak-anakku perlu ketahui, di situ Nabi Musa melihat 2 wanita antri di paling belakang itu. Segera Nabi Musa ya, dengan sikap lembutnya, dengan sikap peduli dengan kondisi sosial ya, Nabi Musa langsung menghampiri 2 wanita tadi dan menanyakan apa yang sedang dibutuhkan. Ternyata benar 2 wanita ini ingin mengambil air tetapi harus antri. Maka Nabi Musa pun ikut membantu 2 wanita tadi. Nah, Ustadz perlu menyampaikan, sumur yang ada di situ bukanlah sumur seperti yang ada pada waktu hari ini. Sumur di masa itu ya, sumur yang sedang diantri oleh orang-orang ini ternyata mempunyai sebuah penutup dari batu yang sangat besar, sehingga ketika sumur ini ditutup maka perlu banyak orang untuk mengangkatnya. Nah, ketika wanita ini ingin mengambil air, maka kan harus mengangkat tutup batu tersebut. Sedangkan mereka berdua adalah wanita. Tentu 2 wanita tidak cukup untuk mengangkat tutup sumur tersebut. Ulama menceritakan ya, bahwa di sumur itu tutupnya itu harus diangkat oleh 10 orang laki-laki. Sedangkan waktu itu semua laki-laki sudah pergi, hanya tinggal Nabi Musa dan 2 orang wanita tadi. Maka ya coba kalian pikirkan, sudah tidak ada laki-laki yang bisa mengangkat tutup sumur tersebut, padahal 2 wanita ini ingin mengambil air. Maka dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa dengan sendirian, maksudnya Nabi Musa sendiri saja tanpa bantuan orang lain, mencoba mengangkat tutup sumur tersebut. Dan Masya Allah ya, dengan hikmah Allah, dengan izin Allah, tutup sumur tadi Nabi Musa angkat sendiri. Maka di situ kita tahu bahwa Nabi Musa mempunyai fisik yang luar biasa, punya kesehatan yang luar biasa. Maka Nabi Musa ya mengambil air ya. Kalau waktu itu menggunakan semacam mungkin semacam pengaruh besar gitu ya. Ada yang menceritakan menggunakan timba begitu. Ambil, dan sekali ambil tuh airnya sangat banyak sekali. Sehingga 2 wanita tadi mengucapkan terima kasih kepada Nabi Musa. Maka di situ anak-anakku sekalian, Nabi Musa setelah menolong wanita tadi, dia tidak merasa sombong. Wah, aku telah menolong kalian. Tidak seperti itu. Biasa saja. Nabi Musa menolong 2 wanita tadi, ya sudah, biasa saja, ditolong ya sudah. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, selanjutnya setelah ditolong, maka 2 wanita tadi terus pulang ke rumah dengan membawa dengan membawa ternak-ternak mereka. Dalam kisah ini diceritakan ternaknya adalah domba atau kambing. Lalu Nabi Musa karena masih lelah ya, tadi kan hampir lari dari Mesir ya, terus istirahat di bawah pohon. Selanjutnya 2 wanita tadi pulang ke rumah, dan karena waktunya biasanya 2 wanita ini ketika pulang itu sudah hampir-hampir petang begitu. Maka ketika siang hari wanita ini pulang, ditanya oleh ayahnya, "Wahai 2 anakku," Ustaz rubah dulu ya. "Wahai 2 anakku, kenapa engkau pulang cepat? Padahal biasanya kalian kalau pulang agak sore."
Dua wanita tadi menjawab, "Oh, ayah, tadi ada laki-laki yang baik hati yang menolong kami untuk menimbakan air dan membantu kami dalam antri juga." Terus ayahnya, "Oh, siapakah dia?" Terus diceritakanlah laki-laki tadi oleh wanita tersebut. Lalu ayahnya berkata lagi, "Kalau begitu ayah ingin bertemu dengan laki-laki tadi. Coba minta laki-laki tadi untuk datang ke rumah." Maka salah satu dari dua wanita tadi mencari kabar di mana Nabi Musa, dan ternyata Nabi Musa masih berada di dekat sumur tadi. Nah, tanpa diketahui oleh wanita tadi, Nabi Musa kan tadi merasa lapar ya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Nah, di sini pentingnya anak-anakku, ketika kita mengalami masalah ya, yang pertama kali kita perlukan adalah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita berdoa dulu kepada Allah. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, lalu berusaha, lalu kita tutup dengan tawakal dan berdoa kepada Allah lagi. Sehingga kalau kita mau urutkan, yang pertama doa, yang kedua berusaha, yang ketiga ditutup dengan doa lagi. Maka di situ Nabi Musa yang perutnya merasa lapar berdoa pada Allah, "Ya Allah, ya berikan pertolongan padaku, ini perutku lapar." Ya, kira-kira seperti itu. Nah, wanita tadi karena kebetulan sedang mencari, mendengar doa itu. Nah, terus wanita tadi menyatakan bahwa ya ceritanya kira-kira seperti ini. "Wahai anak muda, engkau diminta ayah untuk datang ke rumah, soalnya ayah ingin mengucapkan terima kasih padamu." Nah, maka ketika Nabi Musa tadi berdoa, wah, beruntung sekali dapat rezeki ya kan. Nah, lalu Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mengikuti wanita tadi. Nah, kita masuk ya ke cerita selanjutnya. Sekarang anak-anakku, di sini ada laki-laki dan ada wanita. Mereka berdua menuju pulang ke rumah ayahnya wanita tadi. Sekarang Ustadz akan menjelaskan bagaimana Nabi Musa mengajari syariat Islam kepada kita semua ya. Tentu syariat pada zaman dahulu, tapi hari ini pun syariat ini masih kita pakai. Ketika ada laki-laki dan perempuan berjalan begitu ya, maka syariatnya adalah laki-laki itu di depan, yang wanita di belakang. Sehingga ketika berjalan, laki-laki tidak melihat tubuh wanita berjalan dengan lenggak-lenggok. Dan wanita ini juga tahu diri. Wanita ini punya adab ya. Wanita ini tahu bagaimana menempatkan rasa malu ketika bersama dengan seseorang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wanita ini ketika berjalan bersama Nabi Musa, wanitanya di belakang, Nabi Musa di depan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nabi Musa kan di depan ya, wanita itu di belakang. Lalu Nabi Musa berkata pada wanita ini, "Saya akan berjalan di depan, nanti saya diarahkan ya, kalau belok ke kiri ya kamu lempar batu ke kiri, kalau belok ke kanan kamu lempar batu ke kanan." Itu ya wanita tadi ya gitu. Akhirnya benar, Nabi Musa berjalan di depan, diikuti oleh wanita tadi. Kalau belok ke kiri ya si wanita tadi memberikan tanda begitu ya, melempar batu atau melempar kayu ke arah kiri. Sehingga dengan begitu Nabi Musa tidak melihat wanita yang berjalan di depannya. Nah, inilah pelajaran yang berharga dari seorang muslimah, bahwa muslimah harus mempunyai sifat yang malu ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu juga Nabi Musa, dia tahu bagaimana menempatkan diri ketika berjalan bersama wanita yang bukan mahramnya. Maka selanjutnya Nabi Musa pun beserta wanita tadi akhirnya sampai ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, Nabi Musa ditanya-tanya oleh ayah dari dua wanita ini. Dalam beberapa kisah ya, ulama menyampaikan, ada yang berpendapat laki-laki ini adalah namanya Nabi Syuaib. Ada juga ulama yang berpendapat laki-laki ini adalah orang yang soleh. Tapi tidak masalah, yang penting kita ambil intinya. Lalu lalu orang tua ini bertanya pada Nabi Musa, kenapa engkau sampai ke daerah sini? Di sini tuh Madian. Kamu dari mana toh? Oh, saya dari Mesir, Pak. Oh, dari Mesir. Kenapa kamu ke sini? Oh, saya dari Mesir dikejar oleh
raja yang jahat dikejar oleh tentara-tentaranya, yaitu Fir'aun. Oh, dikejar oleh Fir'aun yang di Mesir ya. Oh, tenang saja nak, kamu di sini aman, hiduplah di sini. Maka Nabi Musa pun mengucapkan terima kasih kepada bapak ini ya. Akhirnya Nabi Musa hidup di rumahnya Nabi Syuaib dan dia bekerja membantu Nabi Syuaib dalam mengembalakan kambing. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa orang tua ini ya, Nabi Syuaib ya, orang ini sangat sudah tua sekali, sehingga dia perlu orang yang membantu menggembalakan kambingnya. Itulah kenapa anaknya orang tua ini yang dua wanita tadi itu membantu ayahnya karena ayahnya sudah tua. Nah, sehingga ketika Nabi Musa hidup di rumah itu sangat terbantu sekali pekerjaan dari ayah ini, dan kehidupan berlangsung terus ya. Nah, selanjutnya dua wanita ini salah satunya ya, ada yang suka dengan Nabi Musa, suka karena baik akhlaknya ya, suka karena kekuatan fisiknya ya, suka karena kebaikan budi pekertinya. Maka salah satu dari dua wanita ini lapor pada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau tidak mempekerjakan Musa ini untuk membantu kita? Dia punya fisik yang kuat loh, bisa ngangkat tutup sumur sendirian ya. Dia punya adab yang baik loh, kalau jalan dia di depan. Seorang laki-laki kalau jalan di depan. Dan dia adalah orang yang jujur loh. Dia orang yang tidak pamrih, orang yang tidak meminta-minta balasan ketika menolongnya. Diceritakanlah kebaikan itu pada ayahnya. Maka ayahnya tahu bahwa oh, ternyata anak ini suka dengan Nabi Musa. Maka orang-orang pada zaman dahulu tidak seperti orang sekarang ya. Jadi orang-orang zaman dahulu tuh kalau ingin menikah begitu dengan bahasa-bahasa halus ketika menyampaikan ke orang tua, maka orang tua ini dengan sadar, oh ternyata anakku suka sama Nabi Musa, ya sudah, saya nikahkan saja, mau atau enggak. Nah, setelah itu ditawarkanlah rencana pernikahan ini pada Nabi Musa. Musa, apakah engkau mau menikah dengan salah satu anak dari anakku? Maka Nabi Musa pun ya menjawab mau, tentu mau ya. Terus maharnya apa? Maharnya adalah menggembala kambing selama 8 tahun. Apalagi disempurnakan dengan 2 tahun jadi 10. Jadi maharnya adalah mengembalakan kambing selama 8 tahun. Nah, waktu itu Nabi Musa menyepakati untuk menggembala kambing selama 8 tahun. Nah, akhirnya pernikahan pun dilakukan dan Nabi Musa selama 8 tahun ditambah 2 tahun jadi 10 tahun menggembala kambing. Nah, di sini hidup Nabi Musa biasa-biasa saja ya, aman dan tentram. Tetapi takdir berkata lain. Setelah Nabi Musa hidup damai di situ, Nabi Musa punya rasa kangen yang sangat luar biasa untuk bertemu dengan keluarganya yang ada di Mesir. Maka Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib ya untuk untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Mesir. Maka setelah meminta izin, Nabi Musa dan istrinya ya dibekali dengan kambing-kambing ya, dengan tongkatnya juga ya. Nabi Musa selalu membawa tongkatnya. Ya, maksudnya sering membawa tongkat begitu. Nah, setelah itu Nabi Musa dan istrinya beserta kambing-kambingnya itu dibawa dibawa ke Mesir. Ya, yang pertama manfaatnya adalah ketika sedang dalam perjalanan kan kambingnya bisa disembelih juga kan. Nah, akhirnya dilakukanlah perjalanan Nabi Musa, istrinya dan hewan ternaknya. Ya, melalui daerah yang ya ada padang pasir, ada ya tahulah daerah antara Mesir dan Mesir dan Madian ya. Ini melewati perjalanan yang sulit. Nah, di tengah perjalanan itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, dan wahyunya luar biasa. Anak-anak tahu apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Nabi Musa disuruh mendakwahi Fir'aun. Padahal Nabi Musa tadi pulang mau ketemu
keluarganya yang ada di Mesir. Malah ternyata Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun. Coba bayangkan bagaimana perasaan Nabi Musa. Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh Firaun ya, sudah 10 tahun ada di Madian. Begitu kembali Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun. Tapi anak-anakku, pelajaran yang luar biasa adalah Nabi Musa itu orang yang sangat sabar dan selalu bersemangat ya, menghadapi situasi apapun. Bahkan ketika Allah memerintahkan itu pun Nabi Musa tetap menerima. Nah, disinilah pentingnya anak-anakku, kondisi apapun yang kalian hadapi hari ini, tetap sabar dan tetap bersemangat. Walaupun hari ini virus corona masih berada di negeri kita, masih ada di bumi kita, kita harus tetap sabar dan jangan pernah menyerah ya. Mungkin itu dulu kisah dari Ustadz ya. Kisah selanjutnya akan Ustadz sampaikan di video setelahnya ya. Kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini ya. Hikmah dari peristiwa ini ada banyak, tapi Ustadz akan ya menyampaikan satu saja hikmah dari kisah ini. Hikmah kisah ini adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa suka menolong orang lain. Padahal Nabi Musa sendiri dalam kondisi yang sangat lelah, itu pun masih menolong orang lain. Coba menurut kalian, apa hikmah dari kisah ini? Ya. Coba kalian tuliskan dan kalian catat di buku kalian masing-masing, sehingga nanti kalian bisa mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan ya. Baik, itu dulu kisah dari Ustadz Rizky. Kita tutup ya dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.